Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riagung, NIM 11870700060 dari jurusan Teknik Elektro UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan laporan tugas besar yang telah dibuat, yang mana bertujuan untuk melengkapi nilai ujian akhir semester mata kuliah Teknik Instalasi Listrik yang diampu oleh Ibu Nike Sartika. Adapun untuk tugas atau judul yang saya ambil mengenai perencanaan, instalasi dan pengawatan kantor Bank Mandiri lantai 1 Lambung Mangkurat, tepatnya di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Oke, kita bisa langsung lihat laporannya yang telah saya buat dalam bentuk PDF ya. Di sini ada bab 1 sampai bab 3. Bab 1 menjelaskan tentang tujuan dan landasan teorinya. Bab 2 perencanaan instalasi listrik, di sini lebih ke perhitungan-perhitungannya, yang terakhir kesimpulan dan saran. Nah, untuk tujuannya sendiri yang pertama yaitu dapat merencanakan instalasi satu lantai dalam suatu gedung. Nah, di sini saya telah membuatnya denahnya beserta instalasinya di AutoCAD ya. Di sini yang pertama ada denahnya tanpa adanya instalasi, dan juga di sini ada yang dengan instalasi. Nah, untuk denahnya sendiri pada kantor Bank Mandiri lantai 1 ini memiliki panjang dan lebar sebesar 35 dikali 35,5 meter ya. Di sini ada ruang tunggu, di sini ada teras, ada ruang teller, ada lift, ada ruang mechanical dan electrical. Di sini nantinya saya akan memberikan atau menaruh SDP ya di dalamnya, atau distribution panelnya. Ada service lift, ada lobby, ruang head teller, ada ruang OB security atau supir, ruang IT, ruang genset, CCTV, koridor, dan lain-lainnya. Dan ini tampilan ketika diekspor ke PDF ya, akan seperti ini, gambarnya lebih rapi, bisa terlihat juga. Nah, yang kedua, dapat menghitung jumlah armatur yang dibutuhkan dalam tiap ruangan. Nah, di sini kita harus mengetahui dahulu apa itu armatur ya. Nah, armatur ini merupakan rumah lampu atau wadah lampu yang digunakan untuk mendistribusikan cahaya yang dipancarkan oleh lampu yang ada di dalam armatur tersebut. Jadi dalam satu armatur kita bisa menentukan tuh, bisa satu lampu, dua lampu, tiga lampu, dan sebagainya gitu. Nah, yang tiga, dapat mengetahui kebutuhan intensitas penerangan. Nah, di sini kita juga harus mengetahui apa itu lux ya. Lux itu merupakan satuan yang digunakan untuk menghitung intensitas atau kecerahan cahaya pada suatu ruangan. Misalkan pada satu ruangan kita ingin menentukan tingkat pencahayaannya berapa, misalkan 150 lux atau 350 lux. Nah, situ juga ada standarnya gitu untuk nilai lux pada suatu ruangannya. Yang keempat, dapat membuat rekapitulasi daya yang dibutuhkan. Nanti ketika telah dihitung luxnya berapa, nanti ketemu armaturnya berapa. Nah, setelah itu dapat ditentukan seluruhnya dalam satu lantai itu, seluruh ruangannya, berapa daya yang dibutuhkan, berapa watt gitu. Yang kelima, dapat menghitung kapasitas pengaman dan saklar. Di sini MCB itu merupakan saklar, dan pengaman merupakan fuse-nya gitu. Yang keenam, dapat menghitung kapasitas kapasitor yang dipakai untuk memperbaiki faktor daya. Yang ketujuh, dapat menghitung perhitungan pertahanan atau grounding. Nah, untuk jenis dan fungsi ruangan pada perencanaan instalasi listrik gedung ini dilaksanakan sesuai kaidah-kaidah yang tercantum pada PUIL atau Peraturan Umum Instalasi Listrik, dengan mempertimbangkan material yang sesuai dengan SNI. Nah, di dalam kantor Bank Mandiri lantai 1 ini terdapat beberapa ruangan dengan fungsi sebagai berikut. Di sini saya mencantumkan beberapa ruangan, di sini banyak ya, serta ukuran-ukuran ruangannya. Di sini misalkan teras, ruang tunggu 19 meter kali 19,5 meter dan sebagainya. Saya sudah detailkan di sini. Nah, yang kedua, ada panel hubung bagi atau PHB. Nah, perangkat hubung bagi ini menurut definisi PUIL merupakan perlengkapan untuk mengendalikan dan membagi tenaga listrik dan juga melindungi sirkuit dan manfaatan tenaga listrik. Nah, adapun bentuknya merupakan berupa box atau panel. Panel hubung bagi ini disebut juga SDP ya, tadi sub distribution panel. Jadi pada satu lantai itu pasti terdapat SDP-SDP-nya gitu, yang bertujuan untuk menghemat daya listrik ya. Kalau misalkan dibagi kan, jadi
tidak seluruhnya bermasalah kalau salah satunya ada yang bermasalah gitu. Nah, selanjutnya juga ada pengaman arus. Di sini ada MCB atau miniature circuit breaker ya, yang mana kita tahu merupakan, nah MCB ini nantinya akan ditaruh di setiap grup ya, dalam setiap grup. Jadi di beberapa grup dijadikan satu SDP. Nah, di dalam SDP ini ada MCCB gitu. Dan juga di sini ada sekring atau fuse-nya. Di sini merupakan peralatan proteksi yang umum digunakan ya. Sekring ini merupakan peralatan proteksi kerusakan yang disebabkan oleh arus berlebih dan yang mengalir dan memutuskan rangkaian dengan meleburnya elemen sekring. Nah, di sini juga ada rumus untuk menentukan jumlah titik cahaya. N sama dengan E kali A per ini flux ya, dikali efisiensi dikali defisiasinya. Di sini sudah jelas ya keterangannya. N merupakan jumlah armatur, E merupakan intensitas penerangan atau luxnya, A merupakan luas ruangan meter persegi, ini merupakan efisiensi, ini flux cahaya, D defisiasi, H tinggi ruangan. Di sini juga ada rumus menentukan kapasitas pengaman. IN sama dengan P per V kali cos Pi kali akar 3 jika 3 fasa dikali akar 3, jika satu fasa tidak dikali akar 3. Ini juga ada untuk menentukan tahanan grounding. RP kurang lebih sama dengan 50 per IA. Nah, IA di sini merupakan nilai IN dikali K ya. Nah, sini RP merupakan pentahanan instalasi listriknya, IA merupakan pengaman arus lebihnya, IN merupakan arus nominal, K faktor pengali atau konstanta. Sini 1,25 sampai 3,5. Yang terakhir menghitung kebutuhan kapasitor untuk perbaikan faktor daya. Rumusnya di sini C sama dengan Q kali 10 pangkat 6 per 2 Pi FV pangkat 2. Oke, selanjutnya kita lihat bab 2 ya, yaitu perencanaan instalasi listrik. Yang pertama ada perhitungan jumlah armatur atau titik cahaya. Nah, untuk mendapatkan cahayaan yang baik dari titik cahaya tiap ruangan, terlebih dahulu kita harus mengetahui data-data dari tiap ruangan. Adapun rinciannya sebagai berikut. Nah, sini ada RW merupakan refleksi dindingnya 0,5 nilainya, RP refleksi langit-langit 0,5 nilainya, RM refleksi semu 0,1, D faktor depresiasi 0,8. Ya, tinggi ruangannya 3 meter di sini yang diambil karena rata-rata tinggi ruangan tuh 3 meter ya. Selanjutnya, lampu yang saya pakai di sini ada dua jenis. Yang pertama ada lampu TL Philips 40 watt yang bernilai 3000 lumen. Yang kedua ada lampu XL di sini, itu lampu Philips 35 watt yang bernilai 2200 lumen. Nah, untuk ini ya, ini tinggi dalam perhitungan H ini yaitu rumusnya tinggi ruangannya 3 meter dikurangin faktor depresiasinya 0,8, jadi 2,2 meter pada perhitungannya. Nah, oke. Selanjutnya, berikut merupakan perhitungan jumlah armatur atau jumlah titik cahaya di tiap ruangan kantor Bank Mandiri lantai 1. Di sini contohnya ada teras. Nah, di sini kita bisa lihat pada teras ini ukurannya 21 kali 3 meter. Nah, di sini kita ingin memakai 60 lux ya, karena setelah dilihat standar untuk ruangan teras itu di luar ya, itu 60 lux. Nah, di sini kita menggunakan lampu jenis XL, yaitu lampu Philips 35 watt. Nah, pertama-tama kita hitung nilai K-nya. Ini rumusnya P kali L per H P plus L. Sini 21 kali 3, H-nya 2,2, maka hasilnya 1,19. Nah, di sini untuk K sama dengan 1, maka nilai efisiensinya sebesar 0,49. Ya, K sini 1,2, nilai efisiensinya 0,54. Nah, mengapa kita membuat interval ini? Karena nilai K yang keluar itu tidak diantara ini ya, nilai K ini harus diantara nilai K ini, maka nilainya 0,537. Oke. Nah, di sini setelah diketahui nilai efisiensinya, tinggal masukkan ke rumus yang tadi ya, yang ini. Di sini nilai E-nya 60 ya, luxnya, luasnya A-nya ini 21 kali 3 per nilai lumennya 2200 ya, 35 watt ini. Nilai efisiensi tadi sudah kita cari 0,537 dan nilai defisiasinya 0,8. Maka hasilnya 3,99 atau dibulatkan ya
menjadi 4 armatur. Contoh lainnya, ini lampu yang lain ya, sini lampu TL. Contohnya di sini contohnya ruang teller, kita memakai pencahayaannya 350 lux. Ini untuk ukurannya 3x5 yang ini ya contohnya. Nah, ini tetap masukkan rumus mencari K dulu 0,85. Nah, sini ada intervalnya juga karena nilainya tidak sama dengan nilai K ini. Nah, untuk nilai K dan efisiensi kita bisa lihat di sini ya. Nah, efisiensi penerangan. Nah, ini nilainya, nilai K-nya, jika nilai K sebesar ini, maka nilai efisiensinya yang ini. Kita bisa lihat, misalkan 0,5, maka ini 0,29, sini 1,2, 0,54, 2,5, sekian. Nah, jika kita hasil K yang kita dapatkan tidak sama dengan ini, maka kita membuat intervalnya. Contoh di sini misalkan nilai K-nya 1,75, maka diantara 1,5 dan 2 mengambil nilai K-nya, dan seterusnya. Oke, ini sudah semua ruangan dibuat detail ya untuk nilai armaturnya. Contoh lain di sini ruang genset nih ya, 150 lux, beda-beda nih ya. Saya menggunakan karena mungkin ruangan genset tidak perlu terlalu terang gitu dibanding ruangan seperti ruang IT, ruang tunggu untuk konsumen dan lain-lain. Di sini contoh 150 lux, nilai K-nya 1,53. Nah, kita mengambil interval 1,5 sampai 2, maka ditemukan hasilnya 0,583. Dan dihitung ya, kemasukan ke rumus yang tadi, maka hasilnya 2,43, kita bulatkan ke bawah menjadi 2 armatur. Dan ini merupakan semuanya nih ya, sudah saya rekap nih ya untuk ruangan serta jenis lampunya yang digunakan apa, armaturnya berapa, dan pencahayaan luxnya berapa gitu. Nah, setelah kita menghitung semua armatur pada tiap ruangannya, tinggal kita berikan armatur-armatur tersebut di denah kita gitu. Contoh di sini tadi teras nilainya 4 armatur dengan lampu XL, maka kita berikan 4 lampu XL. Di sini ruang tunggu yang paling banyak ya. Kita berikan armaturnya, ruang staff teller ada 4, ya, teller ada 2, ruang IT ada 9 dan seterusnya. Nah, kita zoom dulu ke sini. Nah, untuk pengkabelan ya. Di sini kita bisa lihat ya, ini merupakan lambang dari saklarnya ya. Yang ini saklar yang ada AB-nya ini. Terus juga ada stop kontak ya. Jadi untuk stop kontak sendiri saya pisahkan di dalam satu SDP. Jadi semua stop kontak di dalam satu SDP agar tidak menyulitkan dalam perhitungan. Nah, di sini ada 3 SDP yang saya buat. SDP 1.1 artinya di lantai 1 ada 1, 2, 3. Ya, 3 ini untuk stop kontak. 1, 2 ini untuk ada 2 SDP, artinya dalam satu SDP terbagi menjadi beberapa grup gitu dalam satu SDP. Di sini ada 2. Dan ada SDP utamanya juga dan CB utama. Nah, setelah kita menghitung jumlah armatur pada tiap ruangannya, setelah itu kita menghitung arus beban dan pengaman. Di sini untuk mengetahui besar arus beban, maka rumusnya sebagai berikut: IN sama dengan P per V Fx cos P. Sini untuk keterangannya, IN sama dengan arus nominal, P sama dengan daya listrik, VL sama dengan tegangan line 350 VAC, VF sama dengan tegangan fase 220 VAC, cos P ada lampu TL itu sebesar 0,5 faktor dayanya, dan cos P pada lampu XL 0,9. Nah, dan untuk apa nih? Di sini untuk MCB itu rumusnya IP sama dengan IN kali K, dan untuk E-fuse-nya IF sama dengan IN kali K. Nah, untuk K-nya sendiri pada MCB itu rentangnya 1,1 sampai dengan 2,5, dan untuk fuse 1,1 sampai dengan 4. Di sini mengapa diberikan sebuah interval, karena di sini kan lebih dari 1 ya, 1,1 sampai 4. Nah, ini untuk agar tujuannya aman gitu kan. Jadi nilai arus pada MCB ataupun fuse itu harus lebih besar dari penggunaan. Nah, di sini juga ada SDP 1.1. Tadi telah dijelaskan juga, SDP itu dalam satu SDP itu ada beberapa grup ya. Nah, di sini ada 5 grup dalam satu SDP-nya.
Nah, di sini kita lihat. Nah, 5 grup itu di sini sudah saya tandai ya. Teras itu grup 1, ruang tunggu itu grup 2. Ini juga ada teller dan ruang staff teller sampai dengan lift juga di sini 5, grup kelima, ruang hasanah 5. Jadi dalam satu SDP. Nah, contoh di sini pada grup 1 yaitu di teras ini ada 4 lampu ya, yang bernilai 35 watt, 4 kali 35 140 watt ya PTL-nya, VF-nya 220 volt, tegangan PLN, cos PXL-nya sebesar 0,9. Nah, ini kita masukkan ke rumus ini menghasilkan nilai 0,7 ampere. Nah, setelah ditemukan, kita kali intervalnya 1,1 sampai 2,5, 0,7 ini kita kalikan, maka ditemukan 0,77 sampai dengan 1,75 ampere. Nah, kita di sini mengambil 2 ampere ya. Nah, di sini nilai 2 ampere ini yaitu nilai MCB-nya. Selanjutnya untuk fuse-nya sama, kita IN dikalikan di sini akan tapi 1,1 sampai 4 ya kalau fuse-nya. Sini 0,77 sampai 2,8. Kita ambil nilai 2 ampere. Jadi nilai fuse ini sebenarnya harus lebih besar dari nilai MCB ya agar lebih aman. Di sini contoh lainnya. Nah, pada grup 3 di sini itu ini ya. Lampu ini dan tangga naik sebagian dari lampu ruang tunggu. Sini ada 10 lampu karena lampu TL. Nah, di sini kan satu armaturnya 2 ya, ada 2 lampu dikali 2 dikali 40, maka hasil PTL-nya 800 watt, VF-nya 220 volt, cos PTL-nya 0,35. Kita hitung INTL-nya, sini arus pada armatur TL-nya ini maka bernilai 10,39 ampere. Untuk arus MCB-nya 1,1 sampai 2,5 di sini kita lihat 11,43 sampai dengan 25,97. Di sini kita ambil nilainya 16 ampere di tengah-tengahnya bisa. Dan juga untuk nilai fuse ini harus lebih besar dari MCB, maka dari itu 1,1 sampai 4 ya nilai intervalnya, maka ditemukan hasilnya 32 ampere. Kita ambil 32 ampere. Dan seterusnya nih ya, sudah jelas. Nah, selanjutnya di SDP 2 juga. Di sini ada grup 6 sampai dengan grup sisanya ya, grup 13 sama perhitungannya seperti sebelumnya. Dan juga di sini SDP 13. Nah, 13 ini itu sudah saya berikan stop kontak semua. Jadi stop kontak semua itu dimasukkan ke dalam satu SDP yaitu SDP 1.3. Nah, untuk di sini kita bisa lihat. Nah, ini nih ya. Ini stop kontak ini. Sini sudah saya berikan setiap ruangannya. Nah, untuk stop kontak pun harus dibuat grupnya gitu. Di sini contoh grup 14 ini ada 4 stop kontak yang bernilai 150 VA. Kita cari PKKB-nya 4 kali 150 maka 600 VA ya hasilnya. VF-nya 220 volt. Di sini cos-P-nya 1 ya nilainya. Nah, maka sama ya seperti sebelumnya untuk perhitungannya. Sebesar ini 4 dan 6 ampere pada grup 14, seterusnya sampai selesai 21, grup 21. Nah, di sini juga sudah saya bagikan ya untuk pengawatannya, sudah saya berikan di sini untuk grup-grupnya juga. Nah, di sini contoh untuk terasnya sendiri. Di sini ada 1A, 1B, 1A, 1B ya. Mengapa demikian? Karena saya ingin di sini juga menggunakan saklar seri ya. Nah, tujuannya agar ketika kita menyalakan salah satunya pada saklar A misalkan dinyalakan, maka yang nyala hanya yang bagian A, 1A dan 1A ini. Dan jika saklar B yang dinyalakan, maka yang B ini akan nyala gitu. Jadi kalau dinyalakan dua-duanya akan lebih terang. Kalau nyala A-nya hanya 2 sebagiannya ya, setengahnya. Dan jika nyalain B saja maka setengahnya juga. Dan juga pada ruangan-ruangan lainnya sini sudah saya terapkan
Pada contoh di ruang tunggu ini ada 2A, 2B, selang-seling ya, agar lebih enak dilihatnya gitu kan. Kalau kita menyalakan setengahnya saja atau dinyalakan full gitu kan. Dan juga di sini sudah saya berikan gambar SDP-nya ya, sudah saya bagi. Nah, di sini SDP-nya saya taruh di dalam satu ruangan. Di sini ruang mekanikal dan elektrikal ME ini SDP 1.1, SDP 1.2, 1.3 dan tersambung ke STP utamanya. Sini saya tandai dengan ini kurang kelihatan, harus di zoom ya, dengan titik-titik ya jika dari SDP ke STP utamanya. Dan selain saklar seri juga saya berikan saklar tunggal di sini. Nah, saklar tunggal itu sekali diklik ya, maka akan nyala semua. Maka dari itu di sini tidak ada A atau B-nya ya pada saklar tunggal. Nah, selanjutnya untuk perhitungan kapasitas MCCB dan MCB pada SDP dan MDP. Di sini saya tidak menggunakan MDP ya, karena MDP itu main distribution panel ya. Ini artinya di sini yang digunakan, panel yang digunakan itu untuk seluruh gedung, artinya gedung yang berlantai-lantai. Tapi kan di sini saya hanya satu lantai ya, maka hanya menggunakan SDP saja. Dan MCB tadi sudah dihitung, sekarang MCCB-nya. Nah, MCCB itu dihitung dalam satu panel SDP-nya. Contoh di sini ada di SDP 1.1, di sini ada grup 1 sampai grup 5 ya. Pada SDP 1.1 ini kita hitung jumlahnya berapa, jumlah TL-nya berapa, jumlah pada XL-nya berapa. Maka didapatkan hasil ini, dimasukkan ke rumus ini, IN sama dengan P lampu TL per cos P kali VL kali akar 3. Karena MCCB itu untuk 3 fasa di sini ya, maka dikali akar 3. Dan juga penjumlahannya dengan lampu XL, maka ditemukan 17,6 ampere contoh. Nah, maka untuk pengaman yang dipakai sini MCCB dengan fuse juga. MCCB-nya tadi ya sama dengan MCB, nilai intervalnya 1,1 sampai dengan 2,5 ya. Sama, maka hasilnya 25 ampere untuk MCCB-nya dan 50 ampere untuk fuse-nya. Nah, begitu juga dengan perhitungan MCCB pada SDP yang lain. Di sini kita lihat ya, sama perhitungannya 20 ampere dan 40 ampere pada SDP 1.2, dan pada SDP 1.3 rumusnya seperti ini ya. PKKB per VL kali akar 3. Kita di sini 4.500 karena ada 30 subkontak yang saya berikan pada denah tersebut dikali 150 watt ya. Maka 4.500 per 390 dikali akar 3 akan bernilai MCCB-nya 16 ampere dan fuse-nya 25 ampere untuk bagian SDP 1.3-nya. Nah, selanjutnya MCCB kapasitor bank ya. Ini rumusnya IN sama dengan Q per sin P kali VL kali akar 3. Nah, Q di sini jumlah keseluruhan daya pada semua SDP-nya ya, per sin 90 kali 390 dikali akar 3. Maka hasilnya segini, 32 ampere, 63 ampere untuk fuse-nya juga. Nah, sehingga untuk SDP lantai 1 ya, untuk keseluruhan ya totalnya rumusnya seperti ini. Total SDP-nya ditambah SDP kapasitor bank ditambah spare-nya, maka nilai 71,6. Kita hitung lagi MCCB-nya dalam satu lantai itu ya, ini akan diberikan pada panel utamanya, SDP utama dan CB utamanya. Maka ditemukanlah hasil MCCB-nya 132 ampere dan fuse-nya 180 ampere ya dalam satu SDP utama dan CB utamanya. Nah, selanjutnya ada perhitungan kebutuhan kapasitor untuk perbaikan faktor daya ya. Nah, pada kapasitor ini kapasitor bank ini berfungsi untuk memperbaiki faktor daya. Nah, dan juga pada kapasitor ini mempunyai besaran yang ditentukan. Nah, kapasitor bank yang di pasaran biasanya sebesar 1 kVAR, 5 kVAR, 10 kVAR dan 20 kVAR dan lain-lain ya. Nah, di sini juga kapasitor bank yang akan dipasang pada lantai 1 kantor Bank Mandiri memperoleh suplai listrik dari SDP 1. Di sini artinya STP utamanya ya. Nah, untuk perhitungan kapasitor bank ini seperti berikut, bisa kita lihat. Nah, total lampu TL-nya itu kan 6.720 watt ya. Maka kita masukkan rumus di sini. Tan-nya 69,51 dan tan 2-nya 18,19. Kita itu maka menghasilkan 16 kVAR untuk lantai 1 yang saya buat ini.
Maka kapasitor yang digunakan yaitu 10 kVAR, 5 kVAR, dan 1 kVAR. Dengan rumus kapasitor ya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ini Q C sama dengan Q kali 10 pangkat 6 per 2 pi VF kuadrat dengan satuannya mu farad. Kita masukkan setelah itu sini keseluruhannya 16 kVAR ya, maka menghasilkan 0,35 mu farad. Nah, dan bagaimana untuk perhitungan pengaman arus kapasitor ya 16 kVAR, 10 kVAR, 5 kVAR, dan 1 kVAR ini. Nah, untuk rumus mencari MCCB dan fuse-nya ini IN sama dengan Q per sin Pi kali VL kali akar 3 sama seperti sebelumnya ya. Maka di sini MCB yang dihasilkan 50 ampere dan 63 ampere untuk fuse-nya pada 16 kVAR. Nah, kalau 10 kVAR seperti ini 25 dan 32 ya yang digunakan, dan seterusnya. Dan yang terakhir yaitu perhitungan grounding. Nah, grounding sini atau RP di sini tahanan tanah ya, memiliki nilai K konstantanya 1,25 sampai dengan 3,5. Di sini akan lebih aman ya. Nah, di sini pada SDP1 ketahui IN-nya ini keseluruhannya 71,46 ampere. maka MCCB yang digunakan atau tahanan yang digunakan sebesar ini. Memiliki nilai kurang dari sama dengan 0,2 ohm. Di sini SDP1.1-nya 0,81 ohm ya. Sini 1,116 ohm dan seterusnya. Nah, dan juga yang terakhir kapasitor Benki-nya sini 16 kVAR. IN-nya 24,31, maka tahanan yang dipakai sebaiknya memiliki nilai kurang dari sama dengan 0,587 ohm. Nah, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Nah, dalam melakukan perencanaan instalasi listrik suatu gedung harus sangat diperhatikan ya dalam penentuan jumlah armatur yang akan digunakan di setiap ruangannya, karena akan sangat berpengaruh terhadap keseluruhan kegiatan dalam perhitungan rekapitulasi daya, perhitungan pengaman, perhitungan kapasitor bank, dan grounding yang akan digunakan. Nah, perhitungan dibutuhkan sebagai panduan aja. Standar dari PUIL juga harus disesuaikan karena dengan berpandu pada PUIL maka sudah memenuhi kriteria aman. Karena ini sangat berhubungan dengan tegangan tinggi, maka diperlukan tingkat kecermatan yang sangat tinggi dalam perencanaan instalasi listrik suatu gedung. Dan sarannya itu dalam perencanaan instalasi listrik ini hendaklah kita dapat menyesuaikan teori dengan keadaan di lapangan supaya apa yang kita rancang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kebutuhan dari manusia itu sendiri. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari tugas besar yang saya buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.